kan sawit lagi baik harganya ya kemarin ya. Dan itu membuat Sumatera itu cukup bertumbuh dan juga karena ada jalan tol yang lagi dilanjutkan. Halo Sobat Kontan, saat ini, siang ini saya sedang bersama dengan Pak Christian Kartawijaya, Direktur Utama dari Indosemen Tunggal Prakasa. Selamat siang Pak Christian. Selamat siang Nitya. Ya. Selamat siang sahabat Kontan. Ya, saat ini saya berkesempatan untuk update sedikit terkait kinerja dari Indosemen per semester 1 2025. Oke. Boleh Pak Christian mungkin ada sedikit update dari Indosemen sampai per semester 1 2025 ini gimana kondisi produksi dan penjualan? Ya mungkin saya akan memulai Nitya tentang pasar ya, jadi kondisi market. Jadi memang kondisi market sampai semester 1 2025 ini sayangnya masih melemah sih, minus 3,1%. Nah khususnya ini kena impact di semen curah. Semen curah artinya banyak infrastruktur dan juga bangunan-bangunan yang apartemen, ya, perkantoran, kan sekarang oversupply. Dan infrastruktur di stop juga, hanya meneruskan yang sudah ada. Nah itu membuat IKN stop, ya kan, di pertengahan tahun itu stop. Nah ini yang membuat jadi minus 10% tuh. Jadi semen curahnya minus 10%, jadi membuat total semen jadi minus 3,1%. Karena kan kita sekitar 76-77% itu semen bag, semen kantong. Terus 23-24% itu semen curah. Ya, jadi walaupun semen curah hanya 20-an%, tetapi dia minusnya paling besar, minus 10%. Nah, saya melihat ini efeknya karena proyek infrastruktur yang saat ini hanya yang sudah ada saja, yang baru belum ada. Nah, itu efeknya ya. Sedangkan Indosemen sendiri, volume Indosemen juga mengalami penurunan, minus 2,8%. Karena kami terkena juga infrastruktur yang paling besar, yaitu minus 11% semen curah. Karena tahun kemarin kita supply, misalkan kita supply IKN, ya, ibu kota negara. Tapi sekarang kan di stop tahun ini. Kemudian kita juga supply Patimban, pelabuhan Patimban, besar. Tapi tahun ini selesai. Dan episode selanjutnya ataupun batch selanjutnya saya dengar sih baru akhir tahun ini. Baru mau dimulai lagi Patimban. Nah jadi memang itu yang membuat kami mengalami penurunan minus 2,8%. Semen curahnya minus 11%, tapi semen kantongnya sebetulnya kita bertumbuh sedikit, plus 0,8%. Plus 0,8%. Nah ini khususnya tahun ini atau setengah tahun ini pasar Sumatera yang kuat. Oh itu kenapa? Pasar Sumatera plus 29,6%. Nah saya sih melihat mungkin karena memang kan sawit lagi baik harganya ya kemarin ya. Jadi mungkin dengan biasanya kalau sawit lagi baik harganya atau batu bara baik. Kali ini sih batu bara not so good, tapi sawitnya baik. Dan itu membuat Sumatera itu cukup bertumbuh dan juga karena ada jalan tol yang lagi dilanjutkan. Jalan tolnya. Dan jalan tol sudah dibuka di berbagai tempat. Dan juga ada pabrik di Ogan tuh yang menuju ke utara tuh sana. Itu cukup membantu. Jadi saya melihat pertumbuhan di Sumatera itu sampai plus 29,6%. Itu cukup baik sih ya, menurut saya. Ini untuk bag sama bulk itu di Sumatera dua-duanya naik. Iya, khususnya itu overall ya. Oh, oke. Nah, jadi di ready mix kita minus 8,1. Agregat kita bertumbuh plus 27%. Agregat. Jadi kan kita ada punya bisnis kan semen, ready mix tuh konkrit, beton. Nah, itu minus juga karena nggak ada yang infrastrukturnya turun. IKN-nya berhenti, pelabuhannya stop, udah selesai. Nah, terus yang agregat masih bagus, agregat kita masih bertumbuh, ya. Nah, itu sih kurang lebih gambaran dari Indosemen. Oke, berarti kalau melihat dari semester 1 ini, kira-kira ada tren pergeseran nggak Pak dari yang permintaan ya, dari yang sebelumnya mungkin tahun lalu sempat naik di semen bulknya. Mungkin di tahun ini malah justru permintaan lebih banyak dari semen bag. Iya betul. Jadi tahun kemarin memang semen curah itu bertumbuh sangat pesat. Karena ada IKN, ada Patimban,
ada MRT, LRT. Nah tahun ini yang sisa cuma LRT sama MRT yang masih dalam pembangunan. Tapi kayaknya di stop. Terus smelter yang udah selesai. Banyak smelter tahun kemarin dibangun, sekarang juga sudah selesai data center. Nah tahun ini kita melihat sebagian mungkin ada pabrik. Nah pabrik misalkan di Subang, ada pabrik mobil, BYD yang lagi dibangun. Kemudian ada industrial estate yang lagi dibangun sedikit. Nah, saya melihat mudah-mudahan di semester kedua ini mulai menggeliat sedikit nih. Ya mudah-mudahan. Dan mudah-mudahan budget pemerintah juga mulai dibuka kerannya. Supaya budget pemerintah ini mulai masuk di infrastruktur kayak atau industrial estate. Mudah-mudahan Koperasi Merah Putih juga bisa mendorong pembangunan di desa. Ya. Jadi saya melihat ini efek-efek domino yang kami lagi menunggu-nunggu sih di industri semen. Sampai saat ini masih minus cukup besar. Nah itu yang saya agak concern sih ya. Oke. Nah berarti mungkin dengan kondisi market semester 1 dan mungkin proyeksi di semester 2 nanti, ini jadinya target produksi dan target penjualan dari Indosemen sendiri gimana Pak? Ya memang kita kemarin ini waktu di awal tahun saya targetin sekitar +1 sampai +2%. Tahun ini. Itu sesuai dengan pertumbuhan dari industri secara keseluruhan. Ya, tetapi kelihatannya kami akan end up mungkin flattish ya, mungkin akan menjadi flat. Sekitar 0%. Dari tahun 2024. Ya, saya melihat itu sih ya. Jadi dari segi volume ya. Ya. Nah, akibatnya apa? Yang Indosemen lakukan dalam situasi ini kita banyak lakukan cost cutting. Di bagian mana? Di bagian berbagai tempat. Jadi cost cutting dalam arti kita memakai fixed cost kita di-cut, kemudian perjalanan dinas juga dikitin, semacam itu lah. Menurut saya kita kencangan ikat pinggang karena memang market lagi nggak gitu bagus-bagus amat gitu ya. Nah, dan satu pihak kita juga banyak tertolong dengan alternatif fuel. Alternatif fuel kita cukup lumayan lah. Jadi tadi 22, 23, mungkin tahun ini kita bisa mencapai 28, 29%. Nah, alternatif fuel ini menggantikan batu bara. Nah, dan kita memakai RDF, municipal waste, yang itu tuh sampah tuh yang kita convert jadi RDF. Nah, itu bisa dipakai menjadi bahan bakar. Nah, saya melihat ini salah satu aspek yang bisa membuat Indosemen bertahan dengan memakai alternatif fuel, alternatif material juga, mengurangi wrinkle ratio. Ya, itu menurut saya hal yang kita lagi coba lakukan. Oke. Nah, kalau untuk dari mungkin produknya sendiri ya, gimana dari Indosemen ini menyusun strategi untuk menyerap dari produk-produk yang dihasilkan biar bisa tetap mencatatkan penjualan di tengah oversupply ini, Pak? Ya, memang saya rasa yang bagi semen itu yang paling penting sebenarnya logistik, delivery. Karena kan semen itu kan kayak batu yang dikirim ke sana kemari gitu lah sebetulnya. Kan itu kan proses dari limestone, batu kapur. Nah, akibatnya adalah ini berat, bulky, dan harganya murah. Semen itu harganya murah, 50-60 ribu per 50 kilo. Jadi 1 kilonya kurang lebih Rp1.000. Jadi very cheap. Kita beli gula 10.000 ya, 1 kilonya. Nah, jadi menurut saya itu perbedaan yang besar. Nah, jadi semen ini karena berat, bulky bentuknya, dan kalau kita bawa terlalu jauh, ini membuat kita nggak efisien. Nah, itulah Indosemen sebabnya beberapa tahun ini kami sangat fokus di spreading your wings, kita sebut ya. Jadi membuat lokasi-lokasi kita lebih terdiversify. Mungkin Nitya tahu kan tahun kemarin misalkan kita ambil alih Gerobokan. Nah, Gerobokan itu kan membuat kita tadinya kita kirim semen dari Jawa Barat ke Jawa Tengah ke Jawa Timur ya. Nah, sekarang sedang kita punya Gerobokan, sekarang 2,6 juta ton produksi dari sini full 100%. Kenapa? Jadi kita ongkos kirim yang tadi pakai kereta api all the way ke Jawa Tengah ke Jawa Timur, sekarang kita stop. Jadi kita pakai truk aja kan lebih murah. Nah, itu kayak begitulah yang membuat P&L Indosemen masih bisa kokoh terpercaya, masih oke gitu ya. Jadi itu yang membuat kita berpikir itu. Dan juga kita masuk terminal, kita bikin terminal di Lampung, di Palembang, terus di Pontianak, terus di Kuala Tanjung, di Samarinda, di Bali, di
dekat Bali ya, Banyuwangi itu situ, terus di Lombok kita ada grinding unit di Banyuwangi. Nah, ini membuat Indosemen yang tadinya kirim all the way, sekarang kita hanya kirim klinker. Klinker lebih murah ongkos kirimnya dan diproduksi di sana. Atau kita kirim semen, nggak usah kirim kantong, tapi semennya di baking di sana, di packing. Nah, itu sangat membantu kami waktu kita memikirkan jalur distribusi yang lebih efisien. Nah, itu yang membuat Indosemen survive. Nah, baru masuk ke pertanyaan kamu, jadi kami tetap bag, karena Indonesia masih memerlukan bag semen, tapi cara memproduksi bagnya lah yang kami ubah. Tadinya kami kirim kontainer dari Citerap ke Pelabuhan Tanjung Priuk, kemudian pakai kapal-kapal lah. Nah, sekarang kita kirimnya cuman balok semen. Kemudian kita kirim ke terminal, dia yang bagging di sana, dia yang packing. Itu jauh lebih efisien. Nah, seperti itu yang kami lakukan di dalam beberapa tahun ini. Jadi untuk cutting cost itu tadi memperbaiki line distribusinya mungkin ya, Betul, Pak? Logistik dan distribusi ya. Oke. Ya. Mungkin ada rencana kalau dilihat dari peer sebelah nih, Pak, ada beberapa yang sudah melakukan ekspor juga gitu untuk penyerapan produknya mereka, jadi dijual ke negara tetangga atau negara lain. Ini dari Indosemen sendiri, mungkin di tahun ini ada rencana untuk ekspor? Ya, kita ekspor, tapi ekspor kita banyakkan klinker ya. Ya, ekspor klinker saat ini kami ke Bangladesh, kemudian ada juga ke Taiwan, ke Malaysia, kemudian ke Filipina juga ada, kemudian kita ekspor ke Brunei juga ada. Jadi itu kurang lebih berapa negara yang menjadi tujuan kita. Jadi kita ekspor cukup lumayan lah tahun ini ya, karena harga ekspor lagi membaik sedikit. Tapi memang kita buat pabrik semen biasanya untuk domestik ekspor. Jadi itu tujuannya. Jadi mungkin berapa? 10% atau persentasenya antara penjualan domestik dengan penjualan ekspor jadinya berapa? Mungkin di bawah 5%. Di bawah 5%. Kenapa? Karena kami itu Indosemen itu salah satu kelemahan kita. Pabrik kita didesain untuk supply domestik. Adanya di tengah-tengah kota. Jadi misalkan di Citerap, kita bukan di sisi laut. Oh, iya. Ya kan? Jadi kita mesti bawa dari Citerap ke Tanjung Priuk. Kita ada di Cirebon. Kita mesti bawa dari Cirebon ke sisi laut lagi. Kita ada di Grobogan. Dari Grobogan mesti ke Tanjung Mas, pelabuhan. Tapi kita cuma punya satu pabrik yang ada di sisi laut, yaitu Tarjun. Jadi dia punya pelabuhan sendiri. Jadi itu yang kita bawa. Nah, dari Tarjun lah yang banyak ekspor. Yang kedua, kita punya Bosowa. Bosowa itu ada sekitar mungkin 60-70 kilo dari Garongkong Port. Jadi kita tetap mesti bawa. Tapi relatif lebih murah dibanding kita bawa dari Citerap ke Tanjung Priuk. Dan kita punya pelabuhan sendiri. Nah, itu yang membuat Indosemen kita bukan eksporter utama. Kita bukan fokus di ekspor karena lokasi pabrik kita bukan di sisi laut. Ya, gitu sih ceritanya. Pak, kalau untuk di semester 1 mungkin yang lagi rame nih ada penurunan mungkin dari suku bunga bank kan udah mulai turun lagi, terus penurunan tarif impor Amerika Serikat juga dari 32% ke 19%. Ini Pak Christian melihatnya bakalan berdampak seperti apa ke Indosemen, Pak? Kalau saya melihat suku bunga itu sangat baik. Kalau suku bunga itu diturunkan, jadi beban daripada perusahaan lebih kecil dan juga mungkin yang mortgage lebih enteng, yang KPR ya. Nah, ini yang membuat akan menjadi menggeliat real sektornya, mestinya makanya saya setuju kan BI bilang ini kenapa nih kalau deposito udah turun itu BI rate tapi kreditnya nggak diturun-turunkan gitu, kreditnya nggak naik-naik. Nah, menurut saya itu salah satu faktor yang penting untuk di-boost ya. Jadi sekarang menurut saya tinggal kepercayaan, ya kan, kepercayaan untuk kita bisa menginvestasikan uang dan pemerintah sudah mendukungnya dengan menurunkan BI rate. Itu yang pertama. Terus pemerintah sudah dengan baik menegosiasikan sehingga tarif bisa diturunkan juga. Nah, ini membuat mudah-mudahan industri kembali semangat, menggeliat, mau expand gitu ya. Itu sih kurang lebih yang menurut saya nanti dengan begini nanti akan trigger ke kami, ke semen, ke beton gitu ya. Nah, ini kan ukuran membuat begitu people feel safe dan secure dan juga
interest rate-nya oke gitu ya, jadi dia akan masuk lagi dalam real sektor. Nah ini harapan saya sih. Jadi ada pengaruhnya nggak? Ada eventually gitu ya. Jadi mudah-mudahan kembali semester kedua ini mudah-mudahan akan naik gitu sih. Okay. Kalau dari tarif Trump sendiri, apa Bapak ngelihatnya ini jadi kayak semacam potensi untuk mungkin ada ekspor ke Amerika, atau mungkin malah ada kayak khawatiran karena kan ada kabar bahwa banjir barang dari US ya. Jadi kalau dari Indosemen sendiri ngeliatnya gimana Pak? Kalau bagi industri kami, mungkin satu bawa ke US agak terlalu jauh. Masa kita nih. Jadi semen sama beton dan lain-lain jarang sih kita sampai ke sana. Tapi mungkin, apalagi kalau ditarifin. Yeah. Ya, tapi kalau kita lihat demikian juga sebaliknya. Kalau dari industri kami mungkin sedikitlah kemungkinan Amerika itu akan mengganggu semen dan beton karena kan berat bawanya. Ya kan ini kayaknya kita agak imun, nggak gitu kena efek langsung dari tarif itu, baik yang zero tarif maupun yang 19%. Menurut saya ya, menurut saya. Tapi hal ini seperti tadi saya bilang akan memberi indirect effect lah untuk bisa demand meningkat, industri kembali menggeliat, pengusaha kembali semangat gitu ya, dan tidak menaruh uangnya di bank saja, tetapi mulai masuk ke real sektor. Nah, menurut saya itu yang harapan saya. Saat ini mudah-mudahan pabrik, data center, infrastruktur, jalan tol, kemudian airport, kembali kita menyemangati untuk bisa dibuka lagi gitu ya. Mudah-mudahan ya. Yeah. Nah, ini terakhir nih Pak, mungkin terkait terkait kebijakan pemerintah. Rencana pemerintah untuk program 3 juta rumah ini, ada update apa nih Pak dari Indosemen? Sudah sampai mana progresnya? Terus mungkin sudah bisa disampaikan kalau ada progresnya gitu, modelnya nanti kayak gimana ya Pak? Sampai saat ini kami belum mendapat update yang terbaru, tapi saya selalu ingatkan memang 3 juta rumah ini bisa menjadi driver yang baik. Karena satu rumah itu kan membutuhkan kurang lebih 2,7 sampai 3 ton per rumah. Jadi 1 juta saja ton, 1 juta rumah saja sudah memberi 3 juta ton rumah. Ya, 3 juta ton itu artinya 5%. 5% daripada demand. Kan demandnya 60-an. Oh, ya. Iya kan? Jadi 1 juta rumah memberikan dampak 5% pertumbuhan. Itu sangat berarti. Di tengah-tengah kita nih saat ini bertumbuhnya cuma 0, 2, minus 1, minus 2, ya kan? Menurut saya dengan adanya 1 juta rumah akan membuat sangat berarti. Apalagi 3 juta. 3 juta artinya 15%. Nah itu yang kami nanti-nanti. Mestinya Indonesia ada gebukan seperti itu. Jadi ada double digit growth. Biasanya Indonesia in the past, tiap 5 tahun akan ada double digit growth. Terus habis itu akan koreksi, kemudian double digit growth. Tiap 5 tahun loh, cycle-nya. Nah ini yang membuat cukup menarik kita melihat. Mudah-mudahan di pemerintahan Bapak Prabowo hari ini tentunya kami support dan kami menanti-nanti gitu ya. Dan untuk itu kami di asosiasi juga sudah menyiapkan diri untuk bisa supply dan pasokan begitu banyak sih. Ya, itu saja. Oke, berarti belum ada modelnya yang seperti apa? Belum ada pembicaraan sampai ke tahap situ ya Pak? Ya, sampai saat ini belum sampai begitu detail lah. Tapi kami sudah mulai dikoordinasikan dengan asosiasi. Oke. Ya, tapi kita menanti-nanti untuk itu. Sementara itu sih. Jadi belum ada perencanaan ya, pembagian ini mesti sumbang berapa, belum ada ya Pak ya? Sementara belum ada. Tapi di tempat kami sekarang di ulang tahun 50 tahun Indosemen, kami lagi juga menggerakkan supplier, maksudnya kita punya stakeholder, klien kita untuk bersama-sama patungan untuk bikin rutilahu, rumah tidak layak huni yang daripada para tukang. Nanti kita mau coba giatkan juga. Jadi itu kan bagian, tapi untuk berkontribusi bagi bangsa gitu ya. Jadi menurut saya itu hal yang penting. Jadi ini program yang baik, ya yang baik, pasti baik. Tapi sekarang tinggal metodenya gimana. Nah ini yang kami lagi menanti. Apakah lewat properti, developer, apa lewat siapa gitu kan.
Nah, tiap-tiap mungkin kita mesti menunggu ya. Tapi dari industri siap nggak? Siap. Oke. Ya. Oke. Oke. Sudah segitu ya pertanyaannya, Terima Pak kasih, Christian. Terima kasih waktunya ya, Pak ya. Baik, terima kasih. Ya. Sekian perbincangan saya dengan Pak Christian. Terima kasih Sobat Kontan. Sampai ketemu di episode selanjutnya.